Sebab kesalahan komunikasi yang terjadi pada banyak manusia adalah karena dia memikirkan dirinya lebih daripada dia memikirkan orang lain. Ketika dia berbicara kepada suaminya, dia bilang, kenapa sih kamu tuh gak bisa kayak suami orang gitu, kayak suami teman-teman saya, penuh perhatian. Kamu tuh kalau saya bicara, kamu sibuk sendiri aja. Kamu tuh gak pernah mau perhatiin aku. Kamu kenapa gak sayang sama aku? Kamu kenapa transferannya sedikit doang kepada aku? Kamu tuh gak tahu bahwa aku lelah, aku letih. Kamu gak tahu kalau aku capek. Kamu gak tahu kalau aku galau. Kamu gak peduli kalau aku gelisah. Tuh, aku mulu. Orang tuh sebel sama orang yang selalu kepengen jadi pusat perhatian. Kayak dunia gak jadi berhenti, kayak dunia gak berhenti berputar gitu. Kalau kayaknya tuh kayak dunia berhenti berputar kalau gak karena dia gitu. Kayak jadi pusatnya dunia gitu. Sadar, sadar, kamu bukan pusat dunia. Teman-teman sih sekalian yang saya muliakan, orang gak suka terhadap siapapun yang selalu bercerita tentang dirinya. Maka kayak Asiyah nih kita belajar. Yang dipikirin nama Asiyah bukan dirinya. Ketika berbicara kepada Fir'aun, udah pasti kalau yang dipikirin adalah dirinya, wah udah pasti Fir'aun bakalan bunuh, segera menghunuskan pedangnya kepada Musa. Kalau aja Asiyah tuh bahasanya kayak gini, saya kan kepengen punya anak, saya kan udah lama kawin sama kamu, wahai Fir'aun, tapi kan kita nggak punya anak nih Fir'aun. Biar saya nggak dijulitin mulu sama tetangga, biar saya nggak dijulitin mulu sama teman-teman. Katanya dikatain saya mandul lah, dikatain saya apa? Ayo dong, please Fir'aun, please. Dibunuh Musanya. Akan tetapi Asiyah berhasil mempertahankan Musa, karena ketika dia berbicara tentang Musa, yang dibicarakan Fir'aun, yang dibicarakan adalah kan kamu yakin kalau mimpi kamu pertanda, ya kan? Kamu tahu bahwa kerajaan kamu ini pasti akan dihancurkan oleh seseorang yang lahir pada tahun itu. Bisa jadi orang yang dimaksudkan adalah anak ini. Dan kalau ternyata dia adalah anak ini, kamu gak akan pernah bisa membunuhnya Fir'aun, apapun usaha kamu. Daripada begitu, aman-aman kan dia barengan sama kita nih. Kenapa-napa bisa kita penjarain. Nih anak kenapa-napa kita bisa ngasih masukan-masukan sama dia, seapa-apanya. Andai pun dia kemudian jadi seorang pemberontak, menghancurkan kerajaanmu, sekurangnya dia sayang sama kita, sebab kita adalah orang tuanya. Iya juga ya. Pintar Asiyah. Lah kamu urusan mau nyekolahin anak kemana aja urusannya berantem mulu. Kamu sama suami tuh urusan pindah rumah tinggal di mana urusannya berantem aja. Kalau nggak pakai berantem kayak nggak kejadian gitu. Kenapa bisa kayak begitu? Karena di saat kamu berbicara kepadanya, kamu selalu berbicara dari sisi kamu. Kamu nggak pernah berbicara dari sisi dia. Cobalah pikirin, daripada kamu berpikir tentang apa yang kamu inginkan, lebih baik mulailah berpikir tentang apa yang dia inginkan. Daripada kamu berpikir saya pengen punya suami itu yang kayak begini, mulailah berpikir tentang suami saya itu sebenarnya kepengen istrinya kayak gimana ya. Dan jadilah orang yang dia inginkan, bukan menjadi seseorang yang kamu inginkan. Sama anak juga gitu. Jangan selalu berpikir mamah maunya kamu. Tuh
Kita tuh suka kayak gitu sih. Kalau ngomong sama anak kita, bahasa kita adalah, mama mau kamu begini. Tidakkah seharusnya kamu mulai berpikir, apa ya yang dipengenin anak saya dari saya? Daripada kamu berpikir bahwa, apakah kamu nak sudah menjadi seperti yang mama inginkan? Sebaiknya mulailah bertanya, apakah saya adalah seorang ibu yang diinginkan oleh anak saya? Apa yang harus saya lakukan untuk menjadi seorang ibu yang diinginkan oleh anak saya? Ini anak saya lagi kepengen diapain nih? Dipeluk, disayangin, dipuji, diucapkan terima kasih, gak diomelin, gak disalah-salahin, gak dibully. Ada berapa banyak anak-anak yang mendapatkan pembulian dimulai dari rumahnya sendiri. Ada berapa banyak ibu-ibu yang kerjaannya ngebully anaknya. Dasar bodoh, dasar goblok, kamu tuh emang gak bisa diandelin, kamu tuh bego banget sih, kamu tuh pemalas, kamu begini, kamu begitu. Masya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, cobalah belajar untuk bisa berhadapan dengan siapapun, berpikir tentang apa yang dia inginkan darimu, bukan selalu berpikir tentang apa yang kamu inginkan dari seseorang. Ya, ala kulli hal, akhirnya kemudian Musa pun dirawat sama Fir'aun, sama Asia. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada Musa satu lagi. Musa satu lagi, bapak ibunya meninggal dunia. Allah kesian kepadanya. Allah utus malaikat Jibril untuk mengasuhnya. Dia pun diasuh oleh malaikat Jibril. Saudara sekalian, sampai jadi gede, sampai si anak ini mulai belajar, sampai dia jadi belia, ya, yang ngasuhnya malaikat Jibril. Nah, ketika dia udah mulai remaja, dia mulai perhatikan, ternyata apapun aja kalau disentuh malaikat Jibril, barang tersebut jadi hidup, barang tersebut jadi bisa bicara. Di masa terutusnya Nabi Musa alaihissalam, si Musa satu ini nih, Musa namanya satu juga Musa ya, Musa Samiri ini ya. Ini teman-teman saya sekalian, di saat Nabi Musa sudah diutus oleh Allah, kemudian banyak pengikutnya dari Bani Israel, kemudian Fir'aun juga sudah berhasil ditaklukkan dengan ditenggelamkannya Fir'aun di Lautan Merah. Si Musa Samiri ini, saat Nabi Musa sedang berada dalam Bukit Sinai, berbincang, berkholwat dengan Allah SWT 40 hari, dia bertingkah dengan cara diambillah tanah yang sudah disentuh oleh Nabi Musa, ditaruhkanlah tanah tersebut itu, diikatkan ke sapi, membuat sapinya bisa bicara. Maka berdatanganlah orang Bani Israel untuk mengajak sapi tersebut bicara, kemudian menuhankan sapi itu. Sampai sekarang ada orang-orang agama apa tuh yang menyembah Hindu, yang menyembah sapi. Dari situ tuh, ini namanya ijel. Ijel ini anak sapi ya, anak sapi, jadikan sebagai sesembahan. Maka ada syair, Musalladhi rabbahu Jibrilu kafiru wa Musa alladhi rabbahu Fir'aunu mursalu. Musa yang diasuh sama Jibril jadi kafir, Musa yang diasuh sama Fir'aun jadi rasul. Dari sini kita tahu bahwa meskipun pengasuhan itu sangat berpengaruh, pada akhirnya tetap hidayah jualah yang membuat seseorang menjadi beriman atau menjadi orang yang tidak beriman.